peka mau melaksanakan bagaimana cara sadari, mereka akhirnya mendapatkan atau screening awal terhadap payudara mereka masing-masing. Kita hari ini udah lakukan pemeriksaan nih pada berapa umurnya? 21. 21. Dulunya saya pernah ajarkan mereka ya. Ini nggak boleh nampak wajah, masih gadis-gadis nih. Dulunya saya udah pernah ajarkan sama mereka bagaimana cara sadari. Nah, rupanya diterapkan. Akibat dari peka mau melaksanakan bagaimana cara sadari, mereka akhirnya mendapatkan atau screening awal terhadap payudara mereka masing-masing. Hari ini didatang. Bisa dong dibagi sedikit pengalamannya gimana terdeteksi dari awal? Ini wajahnya nggak nampak, suaranya doang, boleh dong. Gimana tuh? Ibu dulunya nyeri biasa aja, timbul hilang. Ada juga terapkan kayak bilang kan, ada dikit benjolan tapi bentar hilang, sebentar nampak. Nggak ini pun pikir apa kan, biasa-biasa aja. Dulu pernah juga saya ibu tanya ibu bisa mana udah ini tengok raba-raba sini kayak hilang. Nggak seberapa yakin karena muncul hilang. Iya enggak ya? Karena kita gini, ini mungkin gara-gara dari menstruasi kan, perubahan hormon bisa jadi. Nah, lebih mantap lagi meyakinkan bahwa iya itu membesar gimana? Kemarin pas malam tuh makan bakso, somai kan. Siap makan tuh sakit kali. Kenapa kayaknya udah gede ini kan. Udah keluar. Terus di praktek ada juga Bu, kayaknya nih sakit payudara, coba ibu cek. Dan dicek, pikir terus ke dokter bedah. Tapi ibu nggak menjaminkan, ke dokter bedah aja dulu. Daripada dokter bedah lebih baik ke ibu dulu tengok kan, memastikan. Ini ada buat rujukan juga dokter bedah tapi belum ini. Oh salah. Ini dua nih ya. Kebetulan anak murid saya dulu. Jadi kita kasih edukasi mereka sambil kita ngajar. Di akhir mata pelajaran kita kasih edukasi. Ini ada kawannya nih, kawannya di sebelah. Intinya nggak boleh nampak wajah, masih gadis. Takutnya nanti kan, aduh gimana ya kan. Dia dulu kayak gitu juga pengalamannya terdeteksi ya kan. Gimana sayang, dia udah operasi udah aman. Gimana sayang? Iya, kemarin itu kan juga sempat menerapkan kayak ibu bilang gitu kan, ada teknik merabanya gitu untuk melihat apakah ada atau enggaknya gitu di payudara kita kan. Nah pas kalau saya sendiri tuh prakteknya pas mandi gitu, pas pakai sabun, jadi kan licin kan, terus ngerasanya tuh kayaknya ada sesuatu gitu, padahal posisinya belum terasa sakit, nyeri ataupun belum kerasa apa-apa, cuman mengingat ibu Nuraini pernah bilang kalau misalkan ada ngerasa sesuatu langsung ke saya aja untuk periksa. Berakhir dengan mengambil keputusan untuk periksa sama ibu. Ibu bilang ada, dan habis itu langsung ngambil tindakan untuk operasi. Dan alhamdulillah karena tindakannya juga cepat, sehat kembali dan tumornya juga jinak. Semangat kembali. Ingat satu hal, apabila kita segera melakukan tindakan terhadap masalah yang kita punya di bagian payudara, itu tidak merusak jaringan yang lain. Teman-teman semua di rumah, remaja-remaja aku ini seperti ini masih remaja. Karena kenapa? Itu tandanya kita masih aware dan peduli terhadap alat reproduksi kita. Kan kalau benjolan kecil diambil dibuang udah selesai. Tapi kalau misalnya dia sudah membesar, sudah nggak mobile, sudah menetap, itu kan merusak jaringan yang lain. Ditakutkan nanti ya bagaimana. Tapi intinya kita screening awal tuh perlu. Kayak hari ini. Nanti kalau ada teman-teman yang lain nanti berkeluh kesah, suruh segera. Nggak boleh nanti kan gini. Karena ada tuh dari masukan-masukan dari teman-teman yang lain kan. Bisa nggak usah berobat nanti rusak payudara ki. Minum obat aja herbal begana begini. Malu kita. Iya Allah, itu menunda kita untuk sehat cepat kembali dan memberikan kesempatan yang besar pada penyakit kita untuk berkembang biak. Yang kita makan buat dia semua. Ya kan? Itulah makanya terhadap faktor makanan, terhadap faktor keturunan itu bisa sih
Oke ya, remaja di rumah semua jangan pernah abaikan. Kalau ada masalah, kalau ada keluhan, boleh datang ke puskesmas Baitur Rahman, boleh ke klinik ibu juga boleh. Kita raba-raba, kita periksa, yakin dah biar juga selesai. Nanti komunikasi lagi sama ibu kayak dia kemarin tuh. Oke? Kita perempuan harus, kalau bukan jadi kita siapa lagi, betul nggak? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya kan kalau udah besar nanti ya akhirnya kan fatal. Oke, ada nggak masukan buat teman-teman yang lain, buat remaja-remaja di luar? Kasih masukan lah satu. Gimana? Jaga makan. Gimana? Jajan boleh gitu kan, makan Jajan yang sehat. ya, tapi jajan yang sehat terus diperhatikan lagi, karena memang mungkin pas kita makan hari itu bukan hari itu terus sakitnya. Iya, Tapi ke depan mantap, ke depan. Betul. Ini gimana? Jangan makan juga ya, jaga makan. Kalau misalnya faktor dari keturunan tuh iya, memang ya, karena herediter keturunan tuh betul. Cuman didukung oleh lagi pola makan yang nggak sehat, pola minum yang nggak sehat, habis itu gaya hidup yang nggak sehat, itu ngaruh besar. Rasa juga mau kasih ingat bagaimana cara periksanya, searah jarum jam ya diperiksa, atau lingkaran obatnya mau pinggir dulu, habis itu bawa ke tengah, habis itu ke samping atau ke puting, pencet mengeluarkan cairan apa enggak. Kemudian kapan dilakukan? Pada saat menstruasi, setelah menstruasi 7 atau ke 10 ya. Kalau ibu menopause hari ini tanggal 23 atau 24, 24 bulan depan lakukan lagi pemeriksaan. Kalau pada ibu menopause atau pada ibu yang menggunakan suntikan tidak pernah dapat haid, yang dilakukan pada tanggal yang sama. Nah, kalau misalnya kita ada terasa nih kok merah, meradang, sakit sebelumnya nggak ada, itu juga harus aware kenapa. Kita nggak menyusui, kita belum punya baby, belum keluarga, kok mengeluarkan cairan, ada apa? Nah itu kita harus waspada. Oke, sampai segini dulu, semoga bermanfaat. Semangat ya, ini udah hampir rujukan kan? Ke rumah sakit mana? Cempaka dulu. Oke, sip. Oke.